golongan the have di Jakarta itu beli sepeda juga nggak tanggung-tanggung. Karena sepeda balap itu sekarang udah 150 juta juga. Yang lockdown istilahnya gitu kan, itu yang pada 2 bulan, 3 bulan di rumah aja, ya memang mendadak ada mainan baru kayak begini, mereka bisa happy-happy ya kan. Waktu itu ada pembalap perempuan, Nur Hayati, sapu bersih medali emas, dia dapat 5 tuh waktu itu. Hebat tuh. Nur Hayati lalu sampai karena dia pacaran sama suaminya, calon suaminya, saya kawinin sekalian habis SEA Games. Saya sering dikirimin anaknya latihan di Belanda, latihan di Swiss, anaknya latihan di mana, dipakai sama tim di Korea gitu. Tapi tiap kali saya lihat balapan di sini dia nggak pernah dipakai, nggak tahu kenapa. Di tengah pandemi corona, nampaknya ada pandemi lain yang menimpa masyarakat Indonesia. Yes, pandemi bersepeda. Sebelumnya bersepeda adalah olahraga yang tidak terlalu ngetren. Namun kini, di tengah imbauan untuk menjaga imunitas tubuh, olahraga bersepeda kembali naik daun. Para pemilik toko sepeda sampai kelimpungan karena penjualan mereka melonjak tajam. Bahkan, beberapa orang berlomba membeli sepeda bermerek dengan harga sampai puluhan juta rupiah. Salah satunya adalah sepeda merek Brompton. Banyak netizen bertanya-tanya, apakah mereka beli sepeda itu memang untuk olahraga atau hanya kepentingan konten di sosial media? Untuk membicarakan hal itu, saat ini saya, Kori Olivia dari Tagar TV, sudah bersama dengan Subronto Laras, Chairman Indomobil, yang sudah bertahun-tahun menggeluti hobi bersepeda. Saking hobinya, Pak Bronto juga sempat menjadi pengurus Ikatan Pencinta Sepeda Jakarta pada tahun 90-an, dan menjadi tim manajer Indonesia untuk SEA Games tahun 97 yang berhasil merebut 16 medali emas. Halo Pak Bronto, gimana kabarnya Pak? Halo, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik, Pak Bronto sehat Pak? Alhamdulillah, Kori. Ya. Mantap. Pak Bronto, ini kami mau bertanya Pak, kenapa sepeda Brompton bisa laris manis di Indonesia padahal harganya selangit Pak? Ya mungkin semuanya jadi korban pandemik lah ini ya, COVID-19. Karena problemnya memang salah satu untuk menciptakan antibodi itu memang kita mesti siap olahraga gitu. Nah olahraga itu yang paling gampang yang bisa dinikmatin sama seluruh keluarga sekarang kebetulan adalah sepeda. Nah karena sepeda ini kebetulan mungkin cuma baru the last 20 years ya, itu ada yang namanya folding bike. Karena folding bike itu sepeda yang gampang dilipat, bisa dibawa di mana aja. Dibahasi mobil bisa, dan lain sebagainya. Karena sebelum itu, kalau mau main sepeda ya, ada sepeda ontel kan yang di Indonesia, dari zaman dulu lah, orang tua saya juga mainnya pakai begitu. Lalu kalau mau competition ya itu yang namanya road bike, sepeda balap. Nah sepeda balap, itu sama sepeda juga lahir mountain bike. Mendadak yang namanya mountain bike juga waktu itu sempat juga mewabah gitu. Nah kalau kembali lagi kepada the folding bike atau sepeda lipat ya memang si keluarga itu misalnya bisa main bareng tuh. Yang namanya bapaknya main, ibunya main, anaknya main. Ukurannya sama semua. Tapi kalau misalnya kita beli sepeda balap itu ada ukurannya, by size, ketinggiannya kita gimana dan lain sebagainya. Lalu yang namanya mountain bike itu yang lebih seragam gitu ya, karena itu memang kebutuhannya untuk off-road. Jadi ya kembali pada yang sekarang menjadi wabah orang main sepeda ya karena kembali saya katakan tadi, kalau keluarga punya anak 2 gitu kan, akhirnya bapaknya beli 4 karena mau main bareng-bareng semua, ya kan? Ini yang terjadi sekarang saya lihat. Nah memang kalau mau bicara waktu dia lahir, katakanlah 15 to 20 years ago, itu yang namanya sepeda lipat, itu ya masih murah, belum sampai 10 juta. 5 juta juga ada gitu. Memang terus akhirnya menjadi branding karena makin populer, ya kan? Populernya itu ke negara-negara juga yang negara maju ya, kayak kalau Brompton itu kan buatan Inggris. Tapi yang buatan China, yang buatan Jepang, yang buatan segala macam negara juga bikin gitu. Cuma ya memang sepeda itu unik ya. Sepeda itu kan dia butuh komponen.
Nah, komponen ini juga sebetulnya kebanyakan kalau dibikin dimanapun juga, termasuk bikin di Indonesia, kebanyakan juga masih import sekarang ini. Indonesia juga bikin yang namanya sepeda lipat itu. Ada mungkin ada kira-kira 10 merek lah, macam-macam merek gitu. Jadi ya kembali lagi, kalau yang punya duit ya mau gengsi sekalian, ya kan memang bahannya yang namanya folding bike itu ya memang yang saya katakan tadi, sebetulnya dasarnya udah enteng gitu, dibikin lebih enteng lagi dengan menggunakan material yang mahal kayak titanium gitu, kayak pakai pelek karbon ya kan dan lain sebagainya. Dan ukurannya by size, mau dari anak-anak sampai bapak ibunya itu sama ukuran sepedanya. Tinggal cuma naikin sadel aja sama stang yang bisa diturun naikkan begitu. Jadi mau dibikin anak yang umur katakanlah 7-8 tahun baru main sepeda ya bisa. Tapi bapaknya yang besar juga bisa. Ya bapaknya yang beratnya 100 kilo juga sekarang bisa, nggak ada masalah. Jadi ya itulah. Tapi ya memang sekarang kalau saya lihat ya, kayak kemarin juga saya kan main sepeda gitu ya. Saya keliling, ya, waduh gila amat gitu. Memang saya lihat beriringan semua. Kadang-kadang di sampingnya ada mobil ya kan. Kalau yang pakai Brompton pasti ada mobilnya di sampingnya tuh gitu. Karena bukannya apa-apa, kalau ke tempat sepi, zaman sekarang juga sepeda karena mahal, gara-gara itu kan, gara berita Garuda, ya kan, sehingga orang tahu, oh ada Brompton harganya 50 juta, sekarang malah ada yang bilang 100 juta ke toko, ya kan, itu kalau jalan sepi-sepi gitu, itu bisa didatengin orang naik motor, goncengan, tinggal ditendang aja dia jatuh, sepedanya digotong gitu. Iya. Nah, Pak Bronto, ini banyak komentar, Pak. Di tengah pandemi corona ini, orang miskin makin miskin, sedangkan orang kaya baik-baik saja. Ini terbukti dengan adanya fenomena Brompton ini ya. Di tengah gelombang PHK, tapi pembelian Brompton malah tinggi sekali. Sampai para penjual sepeda di luar negeri pun kelimpungan. Gimana komentar Pak Bronto? Ya kalau bicara yang namanya kebahagiaan ya, karena kan mereka ini yang lockdown istilahnya gitu kan, itu yang pada 2 bulan, 3 bulan di rumah aja ya memang mendadak ada mainan baru kayak begini, mereka bisa happy-happy ya kan, bisa menuju ke misalnya ke targetnya memang selamanya kan Sudirman, Tamrin yang paling penuh tuh, ya kan. Lalu pada nongkrong semuanya di depan HI itu. Air Mancur sampai ke Monas itu kemarin juga mau liwat juga susah, walaupun sekarang mobil udah nggak ada lagi ya kan, yang namanya apa bebas asap nggak ada kan, mobil mesti liwat. Saya lihat mobilnya yang pada ngantri sekarang, kalah sama orang lari sama naik sepeda. Kemarin saya lihat begitu tuh keadaannya tuh, saya cuma nonton aja lihat gitu. Saya sendiri memang saya rutin jam habis subuh saya latihan balap sepeda. Saya main ya sekitar 40 kilo, udah gitu udah nongkrong aja, nontonin orang pada gitu. Tapi sebenarnya Pak, apa sih yang membuat Brompton berbeda dengan sepeda lain? Kan sama-sama digoes, tetap kena terik matahari, kalau hujan juga tetap kehujanan gitu. Tapi kenapa harganya bisa sampai puluhan juta Pak? Ya kembali lagi yang saya katakan tadi, kalau memang sepeda itu memang yang memang punya kelas ya kan, kayak Brompton itu ya memang mereka bikin yang high end punya, ya kan. Di Inggris juga orang itu mahal gitu. Tapi di Jakarta kalau kita mau beli dalam keadaan stok sebelum rame seperti begini, yang namanya sepeda lipat ya nggak sampai 10 juta juga gitu. Bahkan di bawah itu juga ada gitu. Dan banyak kalau mau dilihat, mungkin sih rasanya yang pakai Brompton sih menurut saya rasanya kalau saya perhatiin ya, kemarin juga saya lihat-lihat pakai sepeda apa gitu. Rasanya nggak sampai 5%. Oke, jadi sebenarnya nggak sebanyak itu juga ya Pak ya? Ya kalau yang murahnya banyak sekali yang murah. Karena mereka sekarang udah ini menjadi choice lah, ya kan. Apalagi sekarang kan ada, kalau nggak salah ada ketentuan baru boleh bawa di kereta api ya kalau nggak salah ya, gitu. Jadi ya itu juga kalau yang sepeda balap atau sepeda mountain bike nggak bisa gitu. Kayak mobil saya itu satu mobil standby ada 2 rak sepeda di atasnya buat ngangkut sepeda balap. Karena kalau lagi gatel memang hobi ya Pak? Iya, jadi itu standby sampai sekarang juga. Itu mobil saya udah ada raknya di atas kapnya buat 2 sepeda balap.
Mantap. Pak Bronto, ini sempat ramai juga nih Pak, perdebatan tentang wajib pakai masker ketika bersepeda supaya terhindar dari virus corona. Padahal kita yang lagi tidak berolahraga saja sering sesak jika memakai masker ya. Sebenarnya gimana sebaiknya Pak? Ya memang sih kita perlu istilahnya main sepeda itu karena kita kadang-kadang kalau yang namanya yang udah biasa main sepeda ya, itu putaran kaki itu kan nggak ada stopnya, ya kan? Jadi itu biasanya itu napas kita juga terengah-engah begitu. Nah kita akan membutuhkan oksigen yang segar gitu. Memang kalau saya main sepeda misalnya kuncinya untuk tahan stamina itu kita sambil genjot sepeda ya kita ngisep udara gitu, lalu buang, isep udara, buang gitu. Dan itu isep dalam, buang dalam gitu. Itu caranya. Apalagi kalau mau jalan jauh ya. Kayak saya kalau naik gunung segala macam ya mesti begitu. Di sini juga mungkin mereka karena terpengaruh sama teman-teman segala macam, mereka pada balapan. Nah dengan waktu dia balapan, dia istilahnya ngos-ngosan begitu, napasnya kan makin pendek gitu. Dan dia butuh oksigen baru yang segar. Nah kalau ada misalnya masker itu akan menahan untuk dia bisa menghisap udara yang segar. Nah ini yang berbahaya memang. Saya memang melihat banyak ngikutin juga banyak yang akhirnya kecelakaan itu. Sampai akhirnya ya mungkin dengan sesak napas begitu, mungkin dia ada masalah jantung dan lain sebagainya itu. Beberapa teman sepeda saya juga ada nih, beberapa yang baru. Ya ini lagi musim ini kan ada juga yang misalnya golongan the have di Jakarta itu beli sepeda juga nggak tanggung-tanggung. Karena sepeda balap itu sekarang udah 150 juta juga. Oh Jadi kalau iya? iya, karena sepeda balap itu sekarang udah pakai frame-nya karbon ya kan, pakai peleknya karbon, pakai gearnya semuanya settingnya itu yang pakai titanium, dan berat sepeda balap yang mahal itu sekarang cuma nggak sampai 7 kilo yang dipakai sama pembalap-pembalap sekarang. Nah itu juga menjadi inceran daripada ya kalau yang pada mau jahat mau nyolong sepeda tuh kadang-kadang kayak saya pagi-pagi kalau sebelum jam 6 masih gelap ya pasti ada yang ngawal gitu. Kalau enggak kita ditabrak, kita jatuh, sepedanya digotong. Nah cuma 7 kilo kok. Aduh ngeri banget itu. Ngeri Iya banget ya. memang. Jadi ya this is the problem lah. Jadi memang ya kalau kita melihat kenyataan itu ya memang ya ada bagusnya juga. Memang sebaiknya sih kayak saya juga pakai masker kalau keluar. Ya lagi sekarang ini kan. Tapi maskernya itu sampai di bawah ini aja. Sampai di dagu ya Pak ya? Di bawah bibir saya, iya. Kalau ada rahasia baru diangkat ke atas. Iya. Pak Bronto, sebagai orang yang juga merupakan pembina tim balap sepeda Indonesia, gimana Bapak melihat kondisi atlet sepeda saat ini Pak? Ya saya itu sebetulnya, saya aslinya itu pemain tenis. Saya dibesarkan menjadi pemain tenis. Adik saya pemain nasional, ya kan, latihan di Amerika segala macam. Kita jago-jago tenis. Nah, tapi waktu saya SMP, saya tertarik dengan jalan baru ke Kebayoran itu. Jadi teman-teman sekolahan itu tertarik untuk main sepeda. Jadi tiap jam 2 siang, jam 3 siang kita kumpul di depan sekolah saya di Cikini itu, kita ke Kebayoran. Nah Kebayoran itu masih kosong semua, Sudirman kosong, Kebayoran kosong, mau turun Kebayoran terus baru kembali ke Cikini gitu. Nah itu pada waktu itu barulah kita merasakan, dan itu waktu itu balap sepeda sudah mulai hebat gitu. Jadi nama-nama besar Munaib Saleh segala macam zaman dulu itu udah juara-juara Asia. Jadi sebetulnya memang Indonesia ini menjadi tempat untuk membina yang namanya atlet sepeda. Saya pun tertarik, akhirnya saya ikut balap sepeda umur 14 tahun itu. Ayah saya marah karena saya ninggalin main tenis gitu. Saya main sepeda, lebih senang. Nah, habis main sepeda malah naik motor enak, akhirnya pindah lagi balap motor. Kayak begitu. Jadi perjalanannya kayak begitu. Tapi sepeda, kalau kita melihat, nah negara kita kan tropis ya. Jadi kita 360 hari kalau kita mau berlatih sepeda sebagai atlet sepeda, memang ini tepatnya. Di luar negeri kan 6 bulan winter, 6 bulan summer ya kan. Malah sebagian besar kita nggak mungkin balap sepeda di situ. Dengan pelek kecil, ban kecil segala macam.
Makanya mestinya Indonesia menjadi salah satu negara Asia ya. Negara Asia itu menjadi salah satunya adalah olahraga sepeda itu menjadi tempat. Makanya pada waktu Ikatan Sepeda seluruh Indonesia itu ISI ya namanya. Itu kan mereka ya nggak tahu pokoknya karena di situ ada Mas Sigit ya kan Soeharto, ada Mas Hari Sabto. Nah Hari Sabto itu ketuanya. Nah itu mereka nggak tahu pokoknya dapat dana membuat yang namanya stadion balap sepeda yang besar yang sekarang misalnya sekarang ada di itu dulunya udah dibangun zamannya Mas Sigit tuh. Di Padang ada, di Solo ada, Jogja ada gitu, Malang ada. Nah itu karena memang tujuannya waktu itu daripada membina olahraga lain, membina olahraga sepeda. Sampai waktu kita jadi tuan rumah pertama SEA Games tahun 97, Pak Hari Sabto almarhum itu sebagai ketua bilang sama saya, Mas, aku gak ngerti sepeda nih, tapi Mas Yonto kan ngerti sepeda, tolong dah yuk jadi tim manajernya gitu. Pokoknya kita udah siapkan semua gitu. Ya udahlah, yang penting ya nanti saya coba bantu gitu. Ya akhirnya memang kebetulan velodrome itu di Rawamangun kan, dekat rumah saya di Menteng. Jadi tiap pagi itu latihannya mereka di situ, mereka tinggal asramanya di situ, sampai akhirnya sapu bersih tuh waktu itu. Lalu untuk yang latihan road bike, road race itu yang jalan umum, itu kita tempatkan di Subang waktu itu. Karena Subang itu sekali putar bisa 200 kilo. Dari Subang ke Kadipaten, Kadipaten Sumedang, Sumedang ke Gunung Tangkuban Perahu, baru kembali lagi ke Subang. Itu 200 kilo tuh latihannya. Ya, makanya keren. Jadi waktu orang-orang pembalap SEA Games datang kaget-kaget. Malah ada beberapa atlet yang melihat kita latihannya kayak begitu, mereka titip untuk latihan di Subang. Kebetulan kalau nggak salah itu Vietnam ya, ada Vietnam sama Thailand kalau nggak salah. Mereka minta tolong saya untuk carikan tempat, mereka mau latihan di sini gitu. Persiapan buat SEA Games waktu itu. Ya kayak begitu. Dan memang akhirnya saya ikut bangga lah anak-anak yang saya kebetulan pimpin ya memang problem kita cuma satu, itu kadang-kadang gizinya anak-anak kita ini kan nggak seperti yang seharusnya gizinya olahragawan sepeda. Makanya saya ajarin makan steak. Waktu itu di Cikini. Jadi dari Rawamangun kita pakai minibus rame-rame makan steak. Pokoknya mereka mesti makan steak seminggu 3 kali gitu. Lalu panggil kebetulan dokter di tempat saya ada Dr. Haryoti Larso yang ahli olahraga itu yang mengecek pembalap-pembalap kita untuk ngajarin kesehatan segala macam. Nah Pak Haryoti Larso itu dulu suaminya Berti Tilarso itu yang jago senam, ya kan? Jadi memang ini olahragawan semua. Jadi betul-betul pembinaannya bagus sehingga kita bisa sapu bersih lah. Malah saya kaul waktu itu ada pembalap perempuan Nur Hayati itu sapu bersih medali emas, dia dapat 5 tuh waktu itu. Hebat tuh. Nur Hayati lalu sampai karena dia pacaran sama suaminya calon suaminya saya kawinin sekalian habis SEA Games. Mantap ya Pak. Medali emas juga gitu. Itu Henry Setiawan terkenal tuh. Nah, ini anaknya sekarang malah jadi sebetulnya. Tapi ya nggak tahu kenapa nggak muncul. Saya sering dikirimin anaknya latihan di Belanda, latihan di Swiss, anaknya latihan di mana dipakai sama tim di Korea gitu. Tapi tiap kali saya lihat balapan di sini dia nggak pernah dipakai, nggak tahu kenapa. Oke, Pak Beranto, selain hobi bersepeda, Bapak juga seorang pebisnis. Bagaimana prediksi Bapak tentang bisnis penjualan sepeda ke depannya, Pak? Saya pikir karena kebetulan kita kan Indomobil juga bikin motor Suzuki ya. Lalu yang namanya Astra itu punya Honda sepeda motor. Mungkin pernah dengar yang namanya sepeda federal. Karena yang bikin sepeda motor Honda itu adalah Federal Motor punyanya Astra. Nah, pada waktu tahun 98 krisis moneter, krisis ekonomi, pabrik kan berhenti semua, penjualan berhenti. Nah, pabrik yang kosong ini kita pakai buat bikin sepeda waktu itu. Makanya lahir sepeda federal. Saya bikin sepeda Suzuki gitu. Kayak begitu. Jadi ya memang sebetulnya sih
nggak susu amat gitu. Karena yang saya katakan tadi ya memang bikin sepeda komponen utamanya itu sebetulnya masih impor semua. Kalau dia nggak buatan Jepang, ya kalau yang mahal buatan Itali dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bikin frame-nya aja sih bisa, gampang, nggak ada masalah gitu. Ya kalau kita lihat sih ke depan, ya nggak tahu ya kalau musim sakitnya ini udah itu lagi, orang kalau udah nggak ada sakit nggak mikir lagi antibodi kan. Iya, Mulai betul. lagi begadang. Iya, sekarang kan orang yang teman-teman yang biasanya ya bukan usia saya udah tinggal tidur malam lah. Tapi yang usianya di bawah 40 tahun, ya keluarga segala macam masih pada minum-minum, masih happy-happy, malam kan begitu. Mana ada yang bangun pagi? Kalau sekarang kan semuanya pada jam 10 udah pada tidur. Jadi Paginya habis langsung subuh, berjemur ya Pak ya? iya habis subuh nggak ada kerjaan ya udah sama anak cucu semuanya pada jalan. Itulah. Apakah ini akan begini terus momentumnya kita lihat aja gitu. Kecuali yang betul-betul gitu. Oke, Pak Bronto, terima kasih banget sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama Tagar TV. Sehat dan sukses selalu Pak Bronto. Amin, amin. Netizen, demikian perbincangan kita dengan Subronto Laras, Chairman Indomobil. Subscribe channel YouTube Tagar TV, klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.